Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani berbagai kegiatan kita, dan mari kita lakukan dalam tuntunan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yesekiel 18 ayat 4. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Salhukna auduna puna tondi sude, tondi ni ama bope tondi ni anak, auduna punasa, jana halak namar dosa, idona akon mate." Dalam bahasa Indonesia, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus, firman ini dituliskan oleh Yesekiel kepada bangsa Israel yang hidup pada saat itu. Yesekiel memiliki pergumulan melihat umat Allah, di mana mereka menjauh daripada Allah, meninggalkan Allah, sehingga seolah-olah mereka sudah menjadi tulang belulang yang tidak bernapas lagi. Kemudian Allah datang dan mempertemukan tulang belulang itu dan menjadikan hidup kembali. Itulah sebuah pengalaman rohani yang luar biasa dari hidup Yesekiel. Ketika dia melihat itu, dia merasakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, dan diamanatkan kepada Yesekiel agar Yesekiel memberikan pertobatan kepada umat Allah. Saudara terkasih, ketika seseorang disebut mati, yang pasti jiwanya tidak menyatu lagi dengan tubuhnya. Ketika dikatakan mati, yang pasti dia tidak akan berkembang lagi, dia akan begitu-begitu saja. Namun orang yang hidup adalah orang yang memiliki jiwa yang bernapas, kemudian bertumbuh, kemudian berkembang biak. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan orang yang berdosa diibaratkan adalah kehidupan yang mati, yang tidak berguna lagi, yang hanya menunggu pembusukan dan pemusnahan. Oleh karena itu, Allah mengatakan bahwa jiwa adalah milikku. Artinya, ketika kita mau hidup, maka kita harus datang kepada Allah yang pemilik hidup itu. Kita harus menyerahkan diri, menyerahkan pikiran, dan fokus kepada kehendak Allah sehingga kita menjadi dihidupkan. Ketika orang mengatakan bahwa saya hidup namun jauh daripada Allah, ya betul, secara fisik mungkin hidup, namun secara jiwa dia sudah mati karena rohaninya sudah mati. Ketika seseorang mengatakan aku ingin hidup, yang harus kita hidupi adalah hidup di dalam Allah, menjadikan Allah menjadi panutan kehidupan kita. Coba kita bayangkan, apakah jiwa kita masih bergetar ketika melihat ketidakadilan? Apakah hidup kita masih memiliki sensitivitas ketika terjadi ketidakadilan dan ketidakbaikan, pemerasan dan penindasan? Mari, hidup kita adalah hidup yang menjadi dimiliki oleh Allah. Ketika kita menjadi memiliki Allah, maka digerakkanlah hati kita, digerakkan pikiran kita, digerakkan perasaan kita untuk menjadi dekat dengan Allah, untuk tetap bersekutu kepada Allah yang luar biasa itu. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita mau mengatakan aku ingin hidup, mari hidup di dalam Allah dan hidupilah firman itu. Jadikan menjadi patokan, menjadi cermin, menjadi penuntun, menjadi tali sifat di dalam hidup, sehingga kita berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk menghidupi firman Allah, untuk menghidupi Allah di dalam hidup kita. Biarlah setiap orang
menjadi datang dan hidup di dalam Allah. Kehidupan di dalam Allah bukan hanya hidup saat ini, namun kehidupan yang berkelanjutan sampai kepada kekekalan, di mana kita akan hidup di dalam Allah untuk memuliakannya dan menerima kuasa penyertaannya. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah hidup di dalam Allah. Kami harus menjadi mendekat, tidak menjauh dari Allah. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.